Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Ketua PMI yang juga mantan tokoh perdamaian Poso Yusuf Kala menyebutkan aksi pembakaran rumah ibadah kerapatan Gereja Protestan Minahasa KGPM Theodora di Desa Ngatana Baru, Kecamatan Biro Maru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah sebagai aksi teror. Menurut mantan Wapres ini, aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah kehidupan beragama di Kota Palu yang selama ini sudah berjalan harmonis. Hal ini disampaikan Yusuf Kala saat ditemui di kediamannya di Jalan Haji Bau, Makassar. Menurut Yusuf Kala atau JK, selama ini kehidupan antar umat beragama di Palu berjalan harmonis. Sehingga ada saja orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak kehidupan beragama di Palu. JK mengatakan, meski dirinya belum mendapatkan informasi tentang pembakaran rumah ibadah tersebut, namun ia meyakini aksi tersebut merupakan aksi teror dan bukan aksi terorisme. JK mengakui bahwa kehidupan beragama di Indonesia paling harmonis di dunia. Di negara lain tidak ada gereja berdampingan dengan masjid dan rumah ibadah lainnya. Hanya saja JK tidak menampik jika terjadi tindak-tindak radikalisme di beberapa tempat. Karena radikalisme ada di mana-mana. Bedakan antara keragaman harmonisasi kehidupan sehari-hari dengan upaya teror yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang. Kalau kehidupan sehari-hari ini kan luar biasa harmoni kita. Lihatlah, semua agama di Indonesia itu dianggap resmi dan mempunyai hari libur. Sementara itu, aksi pembakaran rumah ibadah kerapatan Gereja Protestan Minahasa KGPM Theodora di Desa Ngatabaru, Kecamatan Biro Maru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah oleh orang tak dikenal terjadi Minggu dini hari. Beruntung dalam aksi pembakaran tersebut tak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hingga saat ini polisi masih mengusut kasus pembakaran tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin meminta pemerintah untuk meningkatkan keamanan di Aceh jelang pemilu 9 April mendatang. Tubagus mensinyali serentetan teror yang terjadi di Aceh berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Di hutan, disimpan di mana dan sebagainya, ya. Sehingga saya menyarankan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin meminta pemerintah meningkatkan pengamanan di wilayah Nangru Aceh Darussalam. Permintaan peningkatan pengamanan dilihat dari adanya indikasi gangguan keamanan dan ekskalasi meningkatnya suhu politik di sana jika tidak dapat dikelola dengan baik. Akan berdampak secara signifikan dalam pelaksanaan Pileg 9 April mendatang. Menurut Tubagus, dirinya sudah melakukan cross-check bahwa situasi dan kondisi di wilayah Serambi Mekah tersebut tidak begitu kondusif. Menurut mantan sekretaris militer Presiden Megawati ini, ada semacam rivalitas antara partai lokal dan nasional di Aceh yang dapat memicu konflik di daerah tersebut. Lebih lanjut, Tubagus mengatakan untuk mengatasi gangguan keamanan di Aceh tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan kepolisian setempat, melainkan harus melibatkan TNI. Saya menyarankan penanganan itu tidak hanya ya dalam konteks dilaksanakan oleh Polri, ya, tetapi juga harus ada upaya-upaya yang lebih signifikan. Misalnya TNI sudah waktunya turun, ya, melakukan operasi intelijen dan operasi pembinaan teritorial yang lebih intensif. Bukan kekuatan bersenjata, tetapi lakukanlah operasi intelijen yang intensif dan pembinaan teritorial atau operasi teritorial yang dilaksanakan secara intensif agar ini bisa terkendali. Kalau tidak, saya yakin ketika ada kekecewaan, senjatanya akan berkalah. Teror yang terakhir terjadi di Aceh adalah penembakan seorang calon anggota DPRD Aceh dari Partai Nasional Aceh, Faisal. Faisal diberondong dengan senjata api jenis M16 sebanyak 46 kali tembakan. 42 diantaranya mengenai pintu bagian kanan, tempat korban mengemudi mobilnya saat melintas di kawasan Gunung Seumancang, Ladang Tuha, Aceh. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan.
Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana Selasa siang menyatakan pengunduran dirinya sebagai Direktur Utama Lion Air. Rusdi mengaku alasan pengunduran dirinya agar dapat fokus pada partainya yakni PKB dan mengembangkan bisnisnya yang lain. Indonesia itu cukup memerlukan bandara. Rusdi Kirana, bos dari maskapai berlogo kepala singa ini menyatakan secara tegas pengunduran dirinya sebagai Direktur Utama Lion Air pada Selasa siang di kantornya Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Rusdi mengaku alasan utama pengunduran dirinya adalah untuk meremajakan perusahaannya dengan memberikan kesempatan kepada yang lebih muda. Rusdi pun secara sukarela menyerahkan jabatan Direktur Utama kepada Rudi Lumingkewas yang sebelumnya menjabat sebagai General Manager Sales dan Marketing. Selain itu, alasan lain pengunduran diri juga didasari atas keinginannya untuk fokus berpolitik. Pasalnya, saat ini dirinya tengah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemungkinan dibilang fokus ya harus fokus. Apapun yang kita lakukan harus kita fokus. Kalau apapun yang kita sudah komit kita harus fokus. Sebagai kader partai ya saya juga harus fokus. Tapi tidak hanya di partai, pasti saya juga akan berpikir ke bisnis yang kita buat juga. Sementara itu, Direktur baru Lion Air Rudi Lumingkewas mengatakan dirinya siap untuk menggantikan peran Rusdi Kirana sebagai Dirut Lion Air yang baru. Rudi mengaku dirinya akan meneruskan apa yang sudah tercapai untuk menjadi lebih baik. Harus siap, harus siap. Langkah awal, Pak? Langkah awal saya kira ya saya tetap mempertahankan apa yang kita sudah capai saat ini. Contohnya berapa? Contohnya ya untuk pencapaian yang market share kita harus jaga. Tingkat isian penumpang juga kita harus jaga. Dan tentu ya itu tadi tetap melakukan ekspansi. Kita melihat rute-rute yang potensial kita buka. Karena kita kan juga ingin mendukung program pemerintah. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.